Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 511. Ketika ditanya oleh kepala kuil Jingu, Chen Feng sudah memikirkan jawabannya. Dia menjawab, hari itu, Yamamoto Yohji dikepung dan dibunuh oleh Chen Feng. Pendeta hantu dan pendeta gunung tewas dalam pertempuran. Saya mengantar Tuan Yamamoto Yohji ke jalan rahasia dan melarikan diri dari jalan rahasia makam kuno ke kereta bawah tanah. Orang-orang Chen Feng mengejar saya, dan saya mengalahkan para pengejar di kereta bawah tanah, tetapi Tuan Yohji Yamamoto juga terluka parah. Polisi mengepung saya, dan saya melarikan diri ke sebuah gang bersama Tuan Yohji Yamamoto dan bersembunyi. Yamamoto Tuan Yohji tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia memberitahu saya tentang perlindungan token, dan meminta saya pergi ke kota Sinan untuk menghubungi Water Cube, Nona Senyiki. Saat ini, kami ditemukan oleh Chen Feng, dan saya dikalahkan dalam pertarungan yang kuat. Tuan Yamamoto Yohji meminta saya untuk melarikan diri. Demi rencana besar, saya tidak punya pilihan selain pergi. Setelah itu, saya mengetahui bahwa Yamamoto Yohji dibunuh oleh Chen Feng. Saya melarikan diri dari Qinshi semalaman dan datang ke Sinan. Saya mengikuti apa yang diberikan Tuan Yamamoto Yohji kepada saya selama hidupnya. Alamat, datang ke perusahaan logistik yang Fan. Tapi hari itu, saya tiba-tiba menemukan bahwa Chen Feng juga muncul di perusahaan logistik yang Fan. Berdasarkan keseimbangan, saya tidak berani menghubungi Nona Senyiki. Tidak. Kami tahu bagaimana Chen Feng menemukan perusahaan logistik yang Fan, tetapi sepertinya dia tidak untuk mengetahui siapa Water Cube yang sebenarnya dan diam-diam menyelidikinya. Nona Senyiki mengetahui tujuan Chen Feng dan memasang jebakan agar Chen Feng ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan. Memanfaatkan celah ini, saya menemukan Nona Senyiki semalaman, dan mengeluarkan liontin Qian yang dipercayakan Tuan Yohji Yamamoto sebelum kematiannya, dan berhasil dihubungkan. Malam itu, di bawah kepemimpinan Nona Senyiki, saya pergi ke sebuah gudang di gudang perusahaan. Saya berada di ruang bawah tanah dan melihat dua orang tua yang dipenjara. Dan saya mendapatkan sebuah kotak besi berisi surat keputusan perlindungan dari brankas. Saya membuka kotak besi dengan liontin Qian, dan kemudian saya mendapatkan surat keputusan perlindungan Tuan Yamamoto Yohji. Tuan Yohji Yamamoto mengatakan sebelum dia meninggal bahwa setelah saya mendapatkan kartu wali, saya akan mewarisinya dan, dengan kerjasama Nona Senyiki, diam-diam membawa kedua sandera itu ke Jepang. Katakanlah saya sudah sampai ke Jepang, dan bertemu saudaranya Tuan Yamamoto Yao Guang, dia tahu tujuan dari token itu. Di bawah terjemahan penerjemah, semua orang memahami pengalaman yang dibuat Chen Feng. Penulisannya sangat lengkap, hampir tidak ada celah. Jinguji Cangkong masih mengangkat kepalanya, dengan ekspresi tenang, dan berkata lagi, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Bisu, tetapi Anda masih belum mengatakan mengapa kedua sandera itu tidak datang. Juga, Senyiki adalah pendeta Yin dan Yang, mengapa? Apakah dia dibunuh oleh Chen Feng sehari setelah Anda pergi? Chen Feng melanjutkan, saya juga tidak mengerti ini. Saat itu, saya sudah menjelaskan kepada Nona Senyiki bahwa saya akan membawa dua sandera ke Jepang, dan dia setuju. Tapi sebelum menaiki kapal pada hari kedua, dia tiba-tiba memberitahuku bahwa Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan ketat dan membiarkanku pergi dulu. Dia akan membawa sandera ke Jepang keesokan harinya. Saya tidak banyak berpikir saat itu, jadi saya naik ke kapal. Adapun Nona Senyiki dibunuh oleh Chen Feng, saya benar-benar tidak tahu. Pada titik ini, pasti akan ada beberapa celah dan pertanyaan. Namun terus terang, itu hanya keraguan dan tidak ada cara untuk membuktikannya. Bagaimanapun, itu berada di tanah Tiongkok, dan bukan giliran Shenzong untuk menyelidikinya. Segera setelah penerjemah selesai menerjemahkan, seluruh ruang konferensi kembali meledak. Fraksi Tuan Muda tertua dan faksi Tuan Muda kedua menolak untuk menyerah satu sama lain dan saling marah. Melihat ini, Chen Feng santai dan duduk kembali dengan tenang. Inti dari perselisihan di antara para idiot ini terletak pada identitas Tionghoa-nya dan apakah dia memenuhi syarat untuk mewarisi perisai penjaga. Ini bagus, tidak ada yang mempertanyakan apakah cerita yang dia sampaikan itu benar atau salah. Terlebih lagi, tanpa Akimichi Koji, faksi Tuan Muda kedua akan kehilangan satu mulut untuk diajak bicara, dan mereka jelas dirugikan selama pertengkaran tersebut. Ini juga merupakan hasil yang dia senang lihat. Oke, berhentilah berdebat, Uhuk. Situasi kacau seperti itu membuat Jinguji Cangkong yang selama ini tenang, sedikit mengernyit.
Dan dia berteriak sedikit marah, menyebabkan kedua pihak yang semula bertengkar menjadi diam kembali. Ketika semua orang terdiam, Jinguji Changkong melanjutkan, alasan mengapa Anda sangat ingin datang ke sini kali ini adalah karena saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Seperti yang Anda lihat, kesehatan saya semakin memburuk. Saya benar-benar tidak dapat hidup sampai usia 60 tahun. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa hidup, jadi saya mengumumkan bahwa saya siap memilih pemimpin sekte baru. Metode seleksi masih menjadi aturan lama Shenzong. 3 hari kemudian, di ruang konferensi, nominasikan. Jika hanya satu orang yang dicalonkan, calon tersebut akan langsung dipilih sebagai pemimpin sekte yang baru. Jika lebih dari satu orang yang dicalonkan, maka pada hari terakhir bulan itu, 9 wali akan memilih pemimpin sekte baru. Semua pelindung, jika tidak ada keberatan, maka Anda dapat membubarkan pertemuan terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit terkejut. Semua orang tahu tentang pemilihan pemimpin sekte baru, dan tidak ada kejutan besar. Hanya saja ada perbedaan besar dalam masalah Chen Feng, jadi abaikan saja dan abaikan saja. Atau itu hanya default. Putra sulung secara kelompok tentu saja sangat puas dengan hasil ini. Tidak bertanya lebih jauh berarti menyetujui status Chen Feng sebagai pelindung. Dengan cara ini, tidak ada ketegangan dalam pemilihan pemimpin sekte baru, dan suksesi Jinguji Jirai hampir diumumkan. Namun, faksi Tuan Muda kedua tidak bisa duduk diam. Takano Hideki bertanya, Tuan Sekte, apakah kita akan berhenti membahas identitas pelindung bisu? Lalu apakah 2 kartu pelindung di tangannya dihitung? Bahwa kita harus memperjuangkannya. Kepala kuil Jinguji berkata dengan tenang, saya berkata, saya tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin sekte baru. Karena Shenzong tidak memiliki penjelasan doktrinal, orang dengan kewarganegaraan dari negara lain tidak dapat menjadi wali, demikian pula identitas Tuan Bisu, aku tidak bisa menyangkalnya. Tapi ini, Takano Hideki tidak menyerah. Saat dia hendak berdebat, dia disela oleh Jinguji Changkong, berhenti bicara, aku tidak suka membicarakan hal yang sama berulang-ulang, mengerti. Kalimat sederhana, mengerti. Tidak marah dan mengintimidasi. Takano Hideki sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada titik ini, masalah pelindung Chen Feng akhirnya diselesaikan, dan semua pelindung meninggalkan ruang konferensi. Setelah semua pelindung dan penerjemah pergi, Changkong dari kuil Jinguji tiba-tiba duduk tegak. Di ruang konferensi, dekan dari 8 cabang juga duduk. Alasan kenapa aku menahanmu di sini adalah untuk rencana jangka panjang Shenzong. Orang Cina bernama Bisu ini memiliki terlalu banyak keraguan. Lagi pula, kekuatan pengambilan keputusan Shenzong di masa depan tidak bisa jatuh ke tangan orang Cina. Jinguji Changkong, dia berkata dengan tatapan dingin di matanya. Endo Yuki berkata dengan bingung, tapi ketua sekte, kenapa kamu tidak mengikuti saja saran dari Takano Hideki dan yang lainnya dan mengambil kembali tablet penjaganya? Kepala kuil Jinguji Sora berkata dengan tenang, ini sangat sederhana. Aku mengatakannya, di sana tidak ada dalam ajaran agama Shinto yang mengatakan bahwa orang asing tidak boleh menjadi wali. Sekte Shinto harus selalu menjaga prinsip keadilan dan tidak boleh membuat alasan untuk orang lain. Lalu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte tersebut? Yuki Endo bertanya hati-hati. Jinguji Changkong berkata, kami masih harus mengambil kembali token pelindung tersebut, tetapi menurut doktrin agama, setelah pemilik token pelindung tersebut meninggal secara tidak terduga, token pelindung tersebut dapat diambil kembali. Bab 512. Endo Yuki tersenyum dan memuji, pemimpin sekte itu pintar, saya akan mengirim orang untuk membunuh orang Cina ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Jinguji Changkong sekali lagi mengangkat kepalanya dengan tangan kanannya dan berkata perlahan, masalah ini jika Shenzong tidak bisa maju, bukankah Jirai dan Harumi bertarung? Sekarang Jirai mendapat dukungan dari Bisu, dia pasti menang, jadi biarkan Harumi mengambil tindakan, dan itu dibenarkan. Endo Yuki mau tidak mau diam-diam puji dia, Master Sekte menggunakan gerakan ini untuk meminjam pedang untuk membunuh seseorang. Sungguh luar biasa. Sekarang semua orang tahu kalau Jinguji Harumi sangat membenci si Bisu. Jika Harumi Jinguji membunuh si Bisu, meskipun hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan besar pada Jinguji Jirai, itu akan dianggap sebagai hal yang biasa oleh semua orang. Saya harus mengatakan, ini sangat tinggi. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan sedikit khawatir, tetapi pemimpin sekte, dengan kemampuan bertarung anak buah Tuan Muda kedua, saya bertanya-tanya apakah mereka yakin akan membunuh orang Cina ini. Kepala kuil Jinguji mencibir, orang bejat itu secara alami tidak seperti ini. Metode, dan sejauh yang saya tahu,
kekuatan si bisu ini telah mencapai puncak seorang master, dan pembunuh biasa tidak dapat membunuhnya sama sekali, apalagi Jirai melindunginya sekarang. Pendeta air. Jinguji Changkong berteriak pelan. Ruang rahasia di belakangnya menyala, dan seorang lelaki tua bungkuk melangkah keluar. Orang ini terlihat sangat malang, dengan telinga lancip dan panjang, seperti peri di TV. Tidak hanya itu, lengannya juga panjang dan ramping, tidak hanya melewati lutut, tapi hampir terkulai di tanah. Begitu dia keluar, dia mengeluarkan tawa yang aneh dan sulit diatur. Melihat pendeta air, Endo Yuki tiba-tiba mengerti. Dengan kekuatan Water Priest, Chen Fang dijamin akan terbunuh. Jinguji Changkong berkata kepada Endo Yuki, kamu sendiri yang membawa pendeta air untuk menemukan Harumi. Jangan berbicara terlalu jelas. Biarkan anak buah Harumi memimpin orang bisu ke danau teratai di kaki Gunung Arashi, dan serahkan sisanya kepada pendeta air. Saya mengerti, Master Sekte. Endo Yuki mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata dengan ragu-ragu, Master Sekte, putra tertua pasti akan mengatur orang untuk melindungi orang bisu di Hotel Cuilan. Saya khawatir itu tidak mudah untuk melakukannya. Jinguji Changkora berkata, Anda tidak perlu mengingatkan saya tentang hal ini. Jirai bergantung pada anak buah Morita Okora. Saya akan menjaga Jirai dan menugaskan Morita Okora misi sementara. Keamanan Hotel Cuilan tidak begitu ketat. Dalam situasi ini, jika Harumi masih tidak bisa menghadapi si bisu, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerusku. Setelah pertemuan, dia mendengar bahwa pemimpin sekte mengakui status Chen Feng sebagai pelindung. Jinguji Jirai sangat gembira. Dia ingin menjamu sekelompok pelindung yang mendukungnya di izakaya termewah di Kyoto. Meskipun dia tahu bahwa Chen Feng telah makan, dia mengatakannya dengan baik. Menurut aturan Tiongkok, dia harus memberi kesempatan kepada Chen Feng. Dia hampir siap untuk melihat seperti apa dia ketika dia mengambil alih sebagai pemimpin sekte. Namun, pemimpin sekte tiba-tiba mengirim pesan meminta Jinguji Jirai pergi ke loteng lantai 3 dan makan malam bersamanya. Meski mengecewakan, pemimpin sekte harus mendengarkan kata-katanya, dan masalah menangkap angin hanya bisa ditunda hingga malam berikutnya. Semua orang bubar, dan Chen Feng kembali ke Hotel Cuilan dengan Rolls-Royce milik Morita Okora. Begitu turun dari mobil, tiba-tiba Sora Morita mendapat telepon. Setelah menjawab telepon, dia tampak serius dan berkata kepada Chen Feng dengan sangat malu, Tuan Bisu, maaf, silakan kembali ke kamar dan istirahat dulu. Ada sesuatu yang mendesak dan saya harus keluar. Misora Hibari akan menjagamu, dan ada pengawal di luar pintu, akan melindungimu 24 jam sehari. Oke. Chen Feng mengangguk, tetapi merasa ada yang aneh. Apalagi menyaksikan Morita Okora merenggut banyak bawahannya. Tidak mengetahui alasannya dan tidak banyak berpikir, dia kembali ke kamar sendirian. Selamat datang kembali, maukah kamu mandi? Begitu memasuki rumah, Misora Hibari berjalan mendekat dengan langkah lebar dan sempit. Dia berlutut di tanah dan membantu Chen Feng mengambil sepasang sandal. Chen Feng tidak terlalu peduli dengan kebersihan, ia hanya perlu mandi sekali sehari, dan tidak memiliki kebiasaan mandi berkali-kali. Jadi dia menolak Misora Hibari dan berbaring di tempat tidur, siap untuk beristirahat. Hibari Misora sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyum tulus di wajahnya, dia berlutut di samping Chen Feng dan membantu Chen Feng memijat kakinya. Chen Feng tidak bisa menahan senyum dan bertanya, sepertinya Nona Misora Hibari sedang dalam suasana hati yang baik. Misora Hibari tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Feng yang acuh tak acuh akan tiba-tiba peduli tentang dia. Dia sedikit bersemangat dan berkata tanpa ragu-ragu, ya, karena saya melayani Tuan Bisu, putra tertua memberi saya hadiah, membebaskan saudara laki-laki saya dari bunga utangnya tahun ini. Itu uang yang banyak, jadi saya sangat berterima kasih. Tuan Bisu, tolong izinkan saya terus melayani Tuan Bisu. Chen Feng tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menghela nafas. Kasih sayang seorang saudara perempuan terhadap saudara laki-lakinya di dunia ini juga merupakan bentuk kasih sayang keluarga yang paling utama. Menikmati pijatan, Chen Feng hampir menyipitkan matanya. Pada saat ini, telinganya sedikit bergerak dan dia tiba-tiba duduk. Ada langkah kaki yang sangat pelan di luar pintu, ada cukup banyak orang. Dia menggendong Misora Hibari, melompat dari tempat tidur, dan berlari ke toilet dalam beberapa sprint. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Chen Feng memperingatkan sambil meletakkan Misora Hibari di toilet, lalu meninggalkan toilet dan menutup pintu. Hibari Misora dibiarkan duduk di sana dengan bingung, tidak berani bergerak. Bang! Pada saat ini, pintu terbuka, dan beberapa pembunuh bersenjata menyerbu masuk. Saat hendak mencari,
mereka menemukan Chen Feng berdiri di aula. Tanpa penjelasan apapun, mereka langsung mengangkat senjata dan menembak ke arah Chen Feng. Kepala senjata dilengkapi dengan peredam dan hanya mengeluarkan suara ledakan yang tumpul. Sialan! Chen Feng mengutuk diam-diam dan berlari keluar. Hindari peluru dan lompat keluar jendela. Kamar tamu di cuilan hotel semuanya kabin kayu satu lantai, jadi tidak ada bahayanya jika melompat keluar. Chen Feng langsung jatuh ke bunga dan melukai lengannya di duri. Begitu dia bangun, beberapa pembunuh keluar dari kiri. Dia juga memegang pistol yang dilengkapi peredam dan menembak ke arahnya. Brengsek! Jalan kiri diblokir, dan dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri ke kanan. Dalam beberapa langkah singkat, dia melompat ke dalam hutan dan dengan cepat menghilang. Chen Feng awalnya ingin melakukan penyergapan dan membunuh para pembunuh ini. Tapi setelah memikirkannya, saya menyerah. Meskipun ada Jinguji Jirai di Jepang yang melindungi Anda, tidak ada landasan politik yang dapat diandalkan. Jika seseorang tertangkap karena membunuh beberapa orang, akan sulit untuk melarikan diri. Jadi, dia terus berlari ke depan, bersiap membuang si pembunuh dengan cepat. Namun pembunuh di belakangnya juga mengejarnya. Tiba-tiba, di bawah cahaya redup di kejauhan, ada cahaya biru samar yang beriak, dan semburan uap air tercium. Chen Feng kemudian teringat ketika ia dan Jinguji Misa sedang berjalan-jalan di sore hari. Di depan mereka terdapat sebuah danau yang penuh dengan bunga teratai yang sangat indah. Segera setelah saya berlari ke danau dan bersiap untuk melarikan diri ke dalam air, tiba-tiba saya melihat seorang pria pendek dengan punggung bungkuk dan telinga lancip berdiri di tepi danau. Pria itu tersenyum dan berkata, "Kita akhirnya sampai di sini. Akan ada satu orang lagi yang mati di dasar danau. Orang ini adalah pendeta air. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas menuju Chen Kuang seperti capung menyentuh air." Hah! Dia seorang master. Chen Feng menemukan bahwa orang ini luar biasa hanya dari langkahnya yang lincah. Dia tidak berani gegabah, tapi dia juga tidak berani mengungkapkan identitasnya. Dia hanya bisa menggunakan metode tinju 7 inci favorit Bailong untuk melawan. Pukulan keluar dan pukul pintu depan lawan secara langsung. Melihat dia dipukul, tangannya tiba-tiba menjentikkan dan tinjunya terpental. Rasanya wajah lawan seperti tubuh loah, sangat licin, dan tinjunya tidak mampu mengerahkan tenaga. Jie. Pendeta air itu tertawa teredam, menyelinap tepat di bawah Chen Feng, dan menyelinap ke belakang Chen Feng. Kemudian dia membuka lengannya yang panjang dan memeluk erat Chen Feng dari belakang. "Masuklah ke dalam air dan bermainlah denganku, Jie." Pendeta air itu membuat gerakan yang kuat dan jatuh ke dalam air bersamaan dengan Chen Feng. Alasan mengapa ia menjadi pendeta air adalah karena ia tidak hanya memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik junior, tetapi juga memiliki sifat air yang unik, membuatnya tak terkalahkan di dalam air. Begitu berada di dalam air, tidak ada master yang layak disebutkan di depannya. Bab 513. Begitu dia memasuki air, Chen Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Pendeta air itu memeluknya erat-erat dan tidak berniat melepaskannya. Meskipun kemampuan airnya bagus, kemampuan tempurnya sangat berkurang di air dibandingkan di darat. Pada saat ini, dia tidak berani menggunakan pedang secara gegabah, atau menggunakan gerakan yang mengungkapkan identitasnya, yang terlihat penakut. Sebaliknya pendeta air, setelah masuk ke dalam air, kekuatannya tidak berkurang melainkan bertambah. Dia mengayunkan kakinya, seperti katak di air, dan membawa Chen Feng ke tempat terdalam. Ia dapat bertahan di dalam air selama lebih dari 20 menit tanpa bernapas, dan dikenal sebagai pria yang tidak perlu bernapas. Tak hanya itu, ia juga secara khusus berlatih kungfu bawah air. Ia lebih fleksibel di air daripada di darat dan tidak ada bandingannya. Cara menghadapi master seperti Chen Feng sangat sederhana, yaitu menahan lawan dan tenggelam ke dasar kolam. Jika berdiam di sana selama 3 hingga 5 menit, kebanyakan orang hampir mati tercekik. Kita tidak bisa terus seperti ini. Karena tidak bisa bernapas, Chen Feng merasakan krisis yang luar biasa. Pendeta air ini menempel di punggungnya seperti plester kulit anjing. Sangat tidak nyaman jika tidak dapat menjangkau atau menggenggam. Saat ini, dia sudah memiliki niat untuk membunuh, dan pedang putih di kulitnya siap untuk bergerak. Namun di saat kritis, dia masih menahan diri. Jika satu pukulan gagal membunuh orang tersebut, dia tidak yakin orang tersebut tidak akan bisa melarikan diri ke dalam air. Setelah pihak lain melarikan diri, identitas Chen Feng akan terungkap karena pedangnya yang saling berhadapan. Maka misi ke Jepang ini akan gagal total. Memikirkan hal ini, Chen Feng tidak menggunakan pedang putih pembunuh itu. Kita harus berjuang keras. Dia mengerahkan kekuatan dan kakinya terjalin erat.
Kemudian gunakan kekuatan pinggang untuk memutar tubuh bagian atas dan bawah secara ekstrim. Giliran ini langsung membalikkan separuh tubuh pendeta air di depannya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menarik pendeta air itu dengan kekuatan yang kuat. Kemudian dia menaruh kekuatan di pinggangnya, berbalik, dan menendang dada pendeta air itu. Teman baik, akhirnya dia melepaskan diri. Ini benar-benar menunjukkan pentingnya pinggang bagi seorang pria. Pendeta air itu ditendang di dada oleh Chen Feng, dia secara naluriah membuka mulutnya dan menyesap air. Dia segera tutup mulut dan mengejar dengan marah. Melihat dirinya sedang ditarik, tiba-tiba ia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan rantai besi. Crash! Rantai itu menembus air. Ini juga merupakan keterampilan bawah air dari pendeta air, rantai hantu air. Rantai itu tidak memihak dan lewat langsung di bawah kaki Chen Feng. Kemudian dia berbalik dan menemukan beberapa alat cerdik di atasnya, yang mengunci erat pergelangan kaki Chen Feng. Setelah berhasil, pendeta air meraih ujung rantai yang lain, menariknya dengan kuat, dan berenang lebih dalam. Brengsek! Chen Feng, yang baru saja melarikan diri beberapa meter, ditarik ke bawah lagi. Dia mengerahkan kekuatannya berkali-kali, tetapi di dalam air, dia tidak sekuat pendeta air. Dengan cara ini, kami menarik semakin dalam, langsung mencapai dasar kolam pada ketinggian 8 atau 9 meter. Ini awalnya merupakan depresi alami, ketika Hotel Cuilan dibangun, lanskapnya terisi dan sebuah danau kecil dibuat. Dasar kolam tidak hanya sangat dalam, tetapi juga banyak mengandung bebatuan besar. Pendeta air menemukan sebuah batu besar berbentuk kerucut dan mengikatkan rantai besi ke batu tersebut. Pada saat ini, Chen Feng terikat erat ke dasar air. Pendeta air memandang Chen Feng yang sedang berjuang ke atas, tidak dapat melepaskan diri dan perlahan kehilangan vitalitasnya, dan segera mencibir. Rantai ini sangat kuat, dan batu ini cukup besar, anak ini sudah mati. Setelah melakukan ini, dia merasa dadanya bengkak. Tendangan Chen Feng barusan membuatnya kehilangan banyak udara, dan dia tidak bisa menahannya lama-lama. Bagaimanapun, Chen Feng bertekad untuk mati, jadi dia membuka lengannya yang panjang, mengayunkan kakinya, dan berenang. Dengan suara tabrakan, pendeta air muncul dari dalam air. Beberapa pria berbaju hitam segera berlari mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, di mana orang itu. Pendeta air itu menarik napas, tersenyum jahat, dan berkata dengan bangga, kamu bisa kembali dan menjawab, orang itu adalah mati. Saya mengerti. Pria berbaju hitam menarik pendeta air keluar dari air dan menghilang ke dalam malam bersama. Di koridor Hotel Cuilan, Jinguji Jirai melihat ke beberapa pria terbunuh yang tergeletak di tanah dan menendang dinding dengan marah. Para penjaga yang melindungi Chen Feng semuanya terbunuh, dan Chen Feng tidak ditemukan. Posisi pemimpin sekte yang sudah dalam jangkauan tiba-tiba menghadapi perubahan besar. Ini benar-benar tangan yang bagus, dan berantakan. Harumi, kamu kejam sekali. Aku tidak menyangka pria bejat sepertimu bisa melakukan hal sekejam itu. Jinguji Jirai meraung sekuat tenaga, hampir meledak karena amarah. Dia hampir 100% yakin bahwa orang yang menyerang Chen Feng adalah saudaranya Jinguji Harumi. Morita Okora dan anak buahnya menggeledah seluruh Hotel Cuilan. Lalu dia terlatih-tatih dan menyeret Hibari Misora kemari. Misora Hibari yang kesakitan menangis ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kami sudah mencari di seluruh hotel, tapi kami belum menemukan Tuan Bisu. Kami juga telah melihat video pengawasan hotel. Sekelompok pria berbaju hitam bersenjata menyerang Tuan Bisu. Tuan muda, kata Okora Morita. Dia dengan kasar menjambak rambut Misora Hibari dan berteriak, katakan padaku, apa yang terjadi saat itu. Satu-satunya saksi saat itu adalah Misora Hibari. Misora Hibari terus menggelengkan kepalanya dan menangis tak berdaya, saya sedang melayani Tuan Bisu. Tuan Bisu tiba-tiba duduk dan membawa saya ke toilet, menyuruh saya untuk tidak bergerak atau berbicara. Kemudian seseorang bergegas membuka pintu dan menggunakan tembak Tuan Bisu. Tuan Bisu sepertinya telah melarikan diri dari jendela, dan orang-orang itu mengejarnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah mengatakan itu, terdengar suara, pop, dan Morita Okora menamparkan wajah Misora Hibari. Tamparan ini hanya untuk melampiaskan amarah di hatiku. Tuan muda, saya baru saja meminta anak buah saya untuk mencari dengan hati-hati di luar jendela, dan tidak ada darah yang ditemukan, jadi menurut saya Tuan Bisu tidak mati, tetapi melarikan diri. Selama Tuan Bisu belum mati, kita masih punya kesempatan. Morita Okora menghibur Jinguji Jirai. Jinguji Jirai menatap Morita Okora dan mencibir, dia belum mati. Bagaimana jika dia ditangkap?
Apa gunanya jika dia tidak dapat muncul pada hari ketika pemimpin sekte terpilih? Kamu. Aku selalu memberitahumu untuk melindungi Tuan Bisu dengan segenap kekuatanmu. Kenapa kamu tidak ada di sini? Kali ini, tanggung jawab berat untuk melindungi si bisu diberikan kepada Morita Okora. Tapi dia berakhir seperti ini, yang membuatnya sangat tidak puas. Ini kesalahanku. Okora Morita buru-buru meminta maaf, aku membawa Tuan Bisu kembali ke hotel, tapi aku menerima perintah dari ketua sekte untuk mengizinkanku menangani masalah yang sulit. Master Sekte. Kata Jinguji Jirai bergumam di mulutnya, saya juga ditahan di Akademi Senzong oleh Master Sekte, dan Anda juga diusir oleh Master Sekte. Bukankah ini terlalu kebetulan? Morita Okora mengalihkan pandangannya dan bertanya, maksudmu, ini masalahnya adalah pemimpin sekte. Jinguji Jirai mengangkat tangannya dan menyela Morita Daukong. Ini hanya tebakan, membicarakan pemimpin sekte itu tabu. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Morita Okora, Anda terus mengirim orang untuk mencari Tuan Bisu. Cari saya di seluruh hotel Cuilan, tidak, seluruh Arashiyama. Juga, orang-orang yang menstabilkan kita tidak boleh membiarkan kuil pergi. Harumi memanfaatkan celah ini. Bahkan jika kita kehilangan Tuan Bisu, kita masih memiliki 4 penjaga ini, sementara Jinguji Harumi hanya mendapat dukungan dari 3 penjaga. Jika kita memilih pemimpin, aku akan menang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak membiarkan siapapun mengkhianatiku. Bab 514. Karena penyerangan di Hotel Cuilan, seluruh Senzong terjaga sepanjang malam. Jinguji Harumi sangat gembira, membunuh Chen Feng memberinya harapan untuk memilih penerus. Terutama pendeta air yang memberitahunya bahwa mayat itu ada di dasar kolam dan tidak akan ada yang bisa menemukannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, pihak Jinguji Jirai pasti tidak akan menyerah mencari si bisu. Dengan cara ini, dia dapat memanfaatkan kekacauan pihak lain dan menemukan peluang untuk merekrut pelindung. Targetnya telah ditetapkan, yaitu Koike TPI, yang rakus dan penuh nafsu. Tidak lebih dari uang dan wanita. Jika dia bisa memenangkan orang ini, posisi pemimpin sekte akan menjadi miliknya. Di sini Jinguji Harumi bersorak kegirangan, namun di sisi lain Jinguji Jirai marah besar. Dia membuang barang-barang sepanjang malam, dan anak buahnya mencari ke seluruh Lanshan, tetapi mereka tidak dapat menemukan Chen Feng. Tidak ada yang pernah berpikir untuk melihat kolam air teratai itu. Sejak dinasti Tang di Tiongkok, agama Buddha telah menyebar dari Tiongkok ke Jepang. Selama ini agama Buddha menduduki posisi penting di negara Jepang. Tidak kurang dari 7 atau 8 kuil di Kyoto, termasuk kuil terkenal seperti Kinkakuji, Tenryuji, dan Daitokuji, dan banyak peziarah di akhir pekan. Namun di Gunung Otowa di pinggiran Kyoto, terdapat sebuah kuil kecil dan tidak dikenal bernama Kuil Kingkuan. Karena gerbang candi terletak jauh di pegunungan dan sulit dinavigasi, jumlah jamaahnya sangat sedikit. Siang hari itu, jauh di dalam Gunung Yinyu, air terjun kecil jatuh, membentuk sungai kecil di lereng gunung, mengalir perlahan menuruni gunung. Gerbang Gunung Kuil Kingkuan dibangun di sebelah mata air jernih, sesuai dengan namanya. Dan bangunan-bangunan elegan itu semuanya dibangun di tempat-tempat berbahaya di lereng gunung, yang merupakan tontonan yang luar biasa. Meski saat itu akhir pekan, hanya ada sedikit orang di gerbang gunung, membuatnya terasa sangat sepi. Sungguh aneh bahwa di antara sedikit sosok itu, kebanyakan adalah gadis cantik dengan pakaian modis. Mereka berjalan bersama, tertawa dan berbincang tentang biksu tercantik. Wow, udara di pegunungan lebih bagus, dan pemandangan di sini lumayan. Liu Jingbai membawa tas kulit kecil berwarna hitam, mengenakan jeans kasual dan sepatu kanvas putih, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun saudara Chen tidak memintanya untuk datang, dia mau tidak mau mengikuti Kirigaku Zaizu seperti yang pernah dia lakukan ke Jepang. Kuncinya adalah suatu hal yang indah bisa bepergian ke Jepang bersama saudara Chen. Kirigaku Zaizu masih mengenakan seragam ninja, tapi dia berkata dengan ekspresi putus asa, Jingbai, keputusasaan putih tidak memintamu untuk datang. Bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya begitu dia melihatmu? Wajah Liu Jingbai tiba-tiba berubah. Menarik dia terjatuh, dia berkata kepada Kirigaku Zaizu, panggil saudari, jangan berteriak Jingbai. Juga, aku sudah di sini, dan kamu masih ingin aku kembali. Hati-hati, aku akan menghajarmu. Kirigaku Zaizu tiba-tiba merasa dirugikan, tapi tidak berani menjawab, hanya bisa menghela nafas. Jingbai, kali ini aku mendukung Kirigaku Zaso, kamu seharusnya tidak datang. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari belakang mereka. Liu Jingbai berbalik dan melihat bahwa itu adalah Chen Feng,
dan segera dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Saudara Chen. Dia sangat senang melihat Chen Feng. Apalagi di negeri asing ini, perasaan ini semakin kuat. Melihat pemandangan ini, Kirigaku Zaizu sangat tidak senang, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hanya melihatnya dengan penuh semangat, berpikir dalam hati, kapan cinta sejatiku akan bersamaku. Chen Feng memandang Liu Jingbai, yang tidak melihat wajah bahagia selama beberapa hari, dan menghela nafas tanpa daya. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menyalahkannya. Dia hanya mengingatkan Liu Jingbai, Jingbai, perjalanan ke negara Jepang ini benar-benar sangat berbahaya. Anda harus berhati-hati, mengerti? Liu Jingbai mengangguk, Saudara Chen, jangan khawatir, saya pasti akan sangat patuh. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa memanggil bantuan Kirigaku Zaizu juga akan merekrut Liu Jingbai. Setelah bahaya yang dialaminya tadi malam, dia pun paham bahwa perjalanannya ke Jepang tidak akan berjalan mulus. Jika dia tidak menggunakan pedang putih untuk memotong rantai besi setelah pendeta air pergi tadi malam, kali ini perahunya akan benar-benar terbalik di selokan. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada hantu air di Sekte Sen. Tapi tidak apa-apa, dia menghilang tadi malam dan kebetulan muncul sebagai Chen Feng, datang ke kuil King Kuan untuk bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Oke, ayo naik gunung. Di bawah kepemimpinan Chen Feng, mereka bertiga memasuki gerbang gunung. Liu Jingbai sangat ceria sepanjang jalan, berkicau di samping Chen Feng seperti burung di lembah. Melihatnya, Kirigaku Zaizu dipenuhi rasa iri dan cemburu. Setelah berjalan selama 20 menit, kami akhirnya sampai di aula utama. Di aula utama, diabadikan patung Avalokitesvara bertangan 1000, dengan orang-orang yang tersebar beribadah di dalamnya. Crazy Chen menyipitkan matanya dan melihat orang yang dikenalnya berbicara dengan seorang biksu tua. Orang ini tidak lain adalah Misa Jinguji. Saat datang ke kuil, Misa Jinguji berpakaian lebih konservatif, juga mengenakan jeans yang membuat kakinya terlihat lebih ramping. Donor wanita, saya baru saja bertanya kepada Anda, tetapi Juexin masih tidak ingin melihat Anda. Silakan kembali. Biksu tua itu memiliki alis abu-abu, mengenakan jubah, dan sangat lembut. Juexin yang dia bicarakan persis dengan nama yang diberikan kepada Yong Ye dari kuil Jingu setelah dia menjadi biksu. Wajah Jinguji Misa penuh dengan kekecewaan, dan dia bertanya lagi, Tuan Mingkuan, kenapa kamu tidak bertanya lagi, saya akhirnya datang ke sini. Mingkuan menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum, Donor, dalam beberapa tahun, datanglah itu bisa tidak kurang dari puluhan kali. Kegigihan ini mengagumkan, tapi dia sudah memutuskan untuk menghentikan hal-hal duniawi, jadi jangan ganggu dia lagi. Tolong kembali dan jangan datang lagi. Misa Jinguji bahkan semakin kecewa. Tampaknya si bisu hanya mengatakan dengan santai bahwa kakaknya tidak akan pernah melihatnya. Saat dia hendak pergi dengan kecewa, Chen Feng melangkah maju dan berkata dalam bahasa Jepang yang fasih, jika hal-hal di dunia ini tidak murni, Anda tidak akan dapat melayani Buddha dengan tenang. Mohon ganggu biksu tua itu untuk melewati pesan untukku dan beritahu Yong Ye di kuil Sengong. Ngomong-ngomong, itulah yang kamu sebut Juexin. Dia bilang Chen Feng ada di sini. Mari kita lihat apakah dia melihatnya atau tidak. Jinguji Misa segera menoleh ke arah Chen Feng, hanya untuk menyadari bahwa Chen Feng terlihat kejam dan tampan, dan sepertinya memiliki sesuatu. Saya merasa familiar, tetapi saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu kenal saudaraku? Chen Feng berkata sambil tersenyum, tentu saja. Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga tahu mengapa dia melarikan diri ke agama Buddha. Ngomong-ngomong, sudah kubilang, kamu juga bisa melihatnya hari ini. Mendengar ini, Jinguji Misa sedikit terkejut, mengapa orang ini sepertinya bisa memahami pikirannya. Selain itu, hanya sedikit orang yang mengetahui detail konflik antara kakak laki-lakinya dan ayahnya saat itu, bahkan setelah dia menanyakannya berkali-kali selama bertahun-tahun. Beraninya orang ini mengatakan bahwa dia mengetahui alasan saudaranya menjadi biksu. Dan beraninya dia mengatakan bahwa dia juga bisa melihat kakaknya. Baiklah, saya akan bertanya kepada pendonor tentang pesannya. Biksu Mingkuan menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan ke aula utama. Jinguji Misa juga tidak pergi, menunggu Biksu Agung Mingkuan melihat apakah pria ini benar-benar dapat membiarkan saudaranya melihatnya. Pada saat ini, beberapa gadis muda dan cantik diundang turun gunung oleh beberapa biksu. Gadis-gadis cantik itu bertahan dan berkata, kita harus melihat biksu tertampan dalam legenda hari ini.
Jika kita tidak diizinkan melihatnya, kita tidak akan pernah menyerah. Beberapa biksu merasa malu. Sebagai biksu, mereka disebut tampan, saya tidak tahu apakah kakak senior mereka akan senang karenanya. Biksu tertampan. Chen Feng tertawa. Dia tidak menyangka pria ini akan mendapat gelar aneh setelah menjadi biksu. Tapi meski begitu, di dunia ini, hanya orang ini yang bisa mengancamnya dari segi penampilan. Bab 515. Sambil menunggu, beberapa rombongan gadis cantik diajak turun gunung. Alasannya sama, mereka naik gunung bukan untuk menyembah Buddha dengan taat, melainkan untuk melihat seorang biksu tampan. Pemandangan aneh seperti itu membuat Liu Jingbai sangat aneh, dan bergumam bagaimana bisa seorang biksu begitu terpesona oleh gadis-gadis ini. Seperti apa rupanya? Kirigaku Zaizu juga berkata dengan santai, benar sekali. Ya, rambutku dicukur, seperti telur yang dikupas, pastinya tidak terlihat bagus. Liu Jingbai dan Kirigaku Zaizu sama-sama memiliki penerjemah di telinga mereka. Dialek Tiongkok yang diucapkan Liu Jingbai tidak menarik perhatian. Namun, bahasa Jepang yang diucapkan Kirigaku Zaizu terdengar oleh gadis-gadis di sekitarnya. Karena idola mereka dihina, mereka semua melotot jahat dan memarahi Kirigaku Zaizu dengan marah. Kamu ninja cosplay yang bau, Juexin adalah pria paling menawan yang pernah kami lihat, bagaimana kamu bisa menghinanya? Bahkan jika Juexin tidak memiliki rambut, dia tetaplah pria paling tampan di dunia, lebih baik darimu. Orang ini yang memakai topeng dan menyembunyikan kepala dan ekornya jauh lebih cantik. Juexin adalah suami impianku. Kamu tidak boleh menghinanya. Kamu adalah telur yang sudah dikupas, telur busuk. Kirigaku Zaizu tidak bisa mempercayainya telinga. Baru saja mengatakan telur kupas, wanita-wanita ini menyerangnya dengan kata-kata gila. Tidak tahan lagi, dia sudah memegang kunai di tangannya dan ingin membunuh semua wanita ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Liu Jingbai melebar saat mengetahui niat membunuh Kirigaku Zaizu. Aura pembunuh di mata merah Kirigaku Zaizu menghilang, dan dia menyingkirkan kunai itu sambil tersenyum. Gadis-gadis itu memutar mata dan turun gunung, tetapi Misa Jinguji juga datang dan berkata dengan nada menghina, beraninya kamu menghina saudaraku. Biar ku beritahu, sebelum saudaraku menjadi biksu, kuil ini tidak banyak orang yang masuk. Tetapi setelah kakakku datang, puluhan atau bahkan ratusan gadis datang ke gunung hampir setiap hari, hanya untuk melihat kakakku. Kakakku sepertinya sudah berusia ribuan tahun. Kalian orang biasa, seperti kalian orang biasa, pasti tidak akan bisa memahami penampilan mulia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dalam hatinya, Jinguji Yongye adalah pria paling sempurna di dunia. Tidak hanya penampilannya, tapi juga sempurna dalam segala aspek. Dorongan membunuh yang akhirnya ditekan oleh Kirigaku Zaizu kembali dibangkitkan oleh Misa Jinguji. Namun saat ini, Biksu Mingkuan kembali. Misa Jinguji berhenti memperhatikan Kirigaku Zaizu dan mengelilinginya. Biksu Mingkuan berkata kepada Chen Feng, dermawan ini, Juexin, silakan masuk. Biksu tua itu juga sangat aneh. Sejak memasuki gerbang gunung, Juexin tidak pernah berinisiatif untuk melihat manusia fana manapun. Hari ini pengecualian, saya ingin bertemu teman dari jauh. Ayo pergi, biarkan aku memberimu tumpangan. Chen Feng tersenyum bangga dan melambai kepada Misa Jinguji yang tertegun di tempat. Jinguji Misa masih belum bisa sadar untuk beberapa saat. Mengapa saudara laki-laki yang memisahkan dunia fana bertemu dengan pria ini? Kalian pasti tahu kalau beberapa tahun terakhir ini, kakak kandungnya sudah berkali-kali ditolak. Meskipun dia tidak yakin, dia tetap mengikuti Chen Feng. Selama aku bisa melihat saudaraku, tidak ada hal lain yang penting. Chen Feng dan rombongannya, dipimpin oleh Biksu Mingkuan, berjalan mengelilingi aula utama. Di belakang aula utama terdapat jalan batu sempit yang cukup lebar untuk satu orang langsung menuju puncak gunung. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, akhirnya kami sampai di puncak, melewati gua buatan, dan sampai di tempat yang sepi. Tempat ini hanya berukuran 2 hingga 300 meter persegi, sudah berada di puncak gunung dan dikelilingi tebing. Melihat Yunling Feng, sekilas melintasi ruang antara langit dan bumi. Langit cerah, awan dapat dipetik, dan beberapa pohon cemara hijau telah berdiri selama jutaan tahun. Tempat ini sungguh indah, tidak ternoda oleh dunia duniawi, sunyi dan kosong, terisolasi dari dunia, dan hanya diterangi oleh agama Buddha. Di sebelah batu pahat terdapat sebuah bangunan kayu kecil berlantai 2. Sederhana dan sederhana. Di semak-semak hijau dekat tepian, terdapat platform kayu yang menjulang tinggi, berukuran sekecil 1 inci. Saya melihat seorang biksu bertelanjang dada dengan manik-manik Buddha di lehernya,
duduk bersila di atas panggung kayu, menutup mata dan bermeditasi. Angin gunung bertiup kencang, ikat pinggang berkibar, dan aura yang benar-benar luar biasa datang ke arah Anda. Biksu ini sungguh tampan, atau cantik, karena wajahnya hampir tanpa cacat. Meskipun matanya tertutup, bulu matanya sangat panjang dan garis matanya indah, dan alis bulu peri yang tebal seperti tinta memberinya aura melankolis yang samar. Hidungnya lurus, ukurannya pas, dan bahkan setiap garis bibirnya tampak pas. Wajahnya tampak seperti digambar dengan kuas, begitu tidak nyata dan tidak nyata, dengan rasa ketekunan yang kuat. Meski tidak ada rambut di kepalanya, namun bentuk kepalanya yang bulat dan bekas luka cincin di bagian atas kepalanya menambah kesan kekaguman dan penyesalan pada dirinya. Dia memiliki kulit pucat dan tanda lahir merah di antara alisnya. Tanda lahir itu seperti api tipis bercabang tiga, berayun ke atas, memberinya aura keabadian. Dan dia tidak mengenakan kemeja saat ini. Sosoknya mulus dan ototnya sempurna. Di bawah ikat pinggangnya, dia juga memiliki pesona seksi. Singkatnya, pria ini memang tampan atau cantik. Keindahannya menakjubkan, keindahannya menyentuh, dan keindahannya sempurna. Liu Jingbai, yang awalnya tidak menganggapnya serius, justru tersipu dan jantungnya berdebar kencang saat melihat Jingu Jiyongye. Bukan karena dia sudah move on dan melupakan Chen Feng, tapi itu naluri wanita, seperti hormon yang dikeluarkan pria saat melihat kecantikan tiada taraf. Saat ini, dia mempercayainya. Pantas saja gadis-gadis itu pergi ke gerbang gunung hanya untuk melihat kuil Jinguji. Pada saat ini, bahkan dia merasa itu sepadan. Kirigaku Zaizu hanya bisa menghela nafas, dan dia mengerti mengapa wanita-wanita itu baru saja memarahinya. Untungnya, pria ini menjadi biksu, jika tidak, dia akan merugikan banyak wanita. Chen Feng tersenyum tipis, pria ini menjadi lebih menarik setelah mencukur rambutnya. Tak ada yang bisa kulakukan, sepertinya dewa memberiku makanan, tak ada bandingannya. Kakak Yongye. Melihat Jinguji Yongye lagi, Jinguji Misa menitikkan air mata penuh semangat. Kakak laki-laki yang dia pikirkan masih berambut panjang. Saya melihat kakak saya mencukur rambutnya dengan mata kepala sendiri, dan saya merasa patah hati. Jinguji Yongye perlahan membuka matanya sangat cerah, dan ada cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan cahaya biru misterius yang samar. Seperti bintang yang bersinar biru di langit malam. Dia melirik Chen Feng, mengangguk ke Chen Feng, lalu tersenyum dan berkata kepada Jinguji Misa, "Misa, bagaimana kabarmu beberapa tahun terakhir ini?" Tidak bagus, karena tidak ada saudara Yongye. Air mata kuil Jinguji Misa jatuh seperti hujan dan dia tidak bisa menghentikannya. Saat dia menangis, dia tertawa lagi. Bagus, aku bertemu saudara Yongye lagi. Baru kemudian Jinguji Yongye berdiri, sosoknya yang tingginya 1,85 meter sangat sempurna. Dia melompat ringan, menginjak beberapa rumput liar dengan jari kakinya, dan mendarat di depan Crazy Chen. Lama tidak bertemu. Kalimat ini diucapkan kepada Chen Feng. Ya, dia dan Chen Feng sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dua orang yang dulunya pasangan paling sombong kini sudah kehilangan waktunya. Chen Feng hanya mengangguk sedikit, lalu berkata, "Kamu pasti sudah menebak tujuan kedatanganku. Aku ingin kamu turun dari gunung dan menjadi pemimpin sekte." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.